Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Di video kali ini gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan tentang leopard gecko yang ada di Google. Nih kayak gini nih contoh-contohnya. Nah tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Nah, pertanyaan yang pertama, apakah leopard gecko menggigit? Nah, sebelumnya gue pengen jelasin dulu tentang leopard gecko ini adalah hewan domestikasi. Domestikasi itu adalah hewan yang udah dijinakkan, sengaja dijinakkan sama para peneliti, para penemu, dan orang-orang yang memiliki tujuan khusus. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya domestikasi ini, jadi tadinya dia hewan liar, tapi dibawa ke rumah, dibawa ke peternakan itu buat diambil mungkin dagingnya, telurnya, susunya, atau dijadiin hewan pekerja. Contoh misalnya kayak kuda, kayak kerbau gitu. Terus juga bisa juga didomestikasi buat jadi hewan peliharaan. Nah, leopard gecko ini itu adalah hewan domestikasi yang tujuannya untuk peliharaan. Dan dia tuh didomestikasi udah lama banget, udah dari tahun 1970. Jadi sampai sekarang itu udah karakternya tuh emang hewan domestikasi, biasanya karakternya emang jinak-jinak aja gitu. Nah, jadi jawab pertanyaan yang pertama yaitu apakah leopard gecko menggigit? Itu kemungkinan besar enggak, karena dia itu hewan domestikasi. Nah, mungkin ada beberapa contoh, misalnya contoh kasus leopard gecko yang masih kecil nih, yang kayak baby yang kayak masih ukuran segini-segini nih. Nah, kalau yang segini mungkin masih bisa teriak atau mau gigit gitu kalau dipegang. Tapi ya emang itu karakter dasarnya dia doang. Biasa kalau hewan baby belum kenal sama orang, emang ada kecenderungan buat dia tuh lebih defensif buat mempertahankan hidupnya. Tapi nggak masalah juga sih, karena emang itu naluri hewannya dia dari awal gitu. Nah, ada juga mungkin yang menggigit kalau misalnya dia tuh lapar gitu. Misalnya contoh ini udah lapar banget nih geckonya nih, udah lagi nyari-nyari makan. Nah, bisa aja kayak gecko itu cenderung mau makan atau mau gigit sesuatu yang bergerak gitu. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana yang makanan, mana yang tangan orang atau apa gitu. Nah, ini bisa aja dia gigit nih, udah mulai mau kelaparan nih. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gini, emang biasanya kita sih langsung kasih makan aja, langsung cemplungin makanan ke dalam, dan dia akan cenderung mengejar makanannya, bukan tangan kita gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena gecko itu dia nggak kayak ular gitu, dia nggak bisa ngelihat sensor bau, dia nggak punya sensor kimia. Jadi apapun yang bergerak pokoknya dia langsung kejar aja gitu. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya tangan kita masuk, tangan kita bakal digigit. Jadi itu sih menurut gue sih resiko kita sendiri. Tapi cenderungnya emang leopard gecko itu jinak-jinak aja. Dan gecko itu juga bisa ngegigit kalau misalnya kita megangnya salah. Contoh misalnya kayak gini nih. Megang gecko yang paling aman itu ngambil dari badannya begini nih, ngambil dari badan, dipegang begini, dia bakal nyaman-nyaman aja di tangan. Tapi kalau dalam kondisi tertentu kita megangnya salah, contoh misalnya langsung megang kepalanya, kadang tuh suka gue temuin tuh kayak di pameran, orang langsung megang-megang aja kepalanya, mulutnya apa gitu, dan cenderung kepencet. Nah, itu biasanya leopard gecko bisa ngegigit. Tapi jarang banget sih, karena ya balik lagi yang tadi, leopard gecko ini adalah hewan yang udah dijinakkan, yang udah didomestikasi, jadi nggak masalah. Jarang banget dia ada kecenderungan buat ngegigit. Satu-satunya gigitan leopard gecko yang bahaya itu kalau misalnya dia lagi birahi. Nah, kalau lagi birahi nih, terutama jantan, contoh kayak gini. Nah, misalnya dia lagi pengen kawin gitu, terus lagi posisinya tuh lagi dikawinin sama betina. Nah, itu bisa aja dia ngira kita tuh jantan yang lain yang mau ngerebut betinanya dia gitu. Jadi
dia ada kecenderungan buat gigit. Dan biasanya kalau birahi juga kayak gitu, walaupun dia misalnya sendirian nggak ada betinanya, bisa aja dia ada kecenderungan menggigit. Kalau misalnya dalam kondisi tertentu kita bener-bener takut buat megang dia, kalau mau dipegang dari sini, agak galak, agak agresif, bisa aja kita pegang pelan-pelan dari ekor terus langsung naikin begini gekonya. Nah ini biasanya langsung aman gitu. Kalau udah di tangan biasanya udah aman gitu. Tapi jarang banget gue nemuin kasus gecko tuh ngegigit yang sampai parah. Gue sih jujur gue pernah mengalami waktu itu salah megang, geckonya juga lagi birahi, bisa berdarah juga waktu itu tangan. Tapi selama 10 tahun main gecko itu kejadian paling cuma 1 apa 2 kali doang gitu. Dan bahkan ya nggak ngeri-ngeri banget sih gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya, walaupun ini hewan domestikasi, ya namanya hewan, dia punya naluri hewan, naluri pertahanan diri, naluri nyerang, naluri menjaga makanan atau apa gitu, jagain anaknya. Emang namanya hewan bisa aja punya kecenderungan defensif dan bisa agresif buat ke orang-orang gitu. Nggak menutup kemungkinan kayak misalnya ayam, kambing, sapi yang udah lama banget didomestikasi, bahkan dari zaman dulu banget, zaman kuno, tapi bisa jadi dia juga bisa nyerang manusia kan gitu. Ya jadi itu hal yang umum lah menurut gua. Jadi jawaban untuk apakah leopard gecko menggigit, menurut gue sih kecenderungannya 90% lebih itu nggak akan menggigit sama sekali, karena ini adalah hewan yang udah dijinakkan, emang buat peliharaan manusia gitu, didomestikasi buat tujuan hewan peliharaan. Nah yang kedua, apakah leopard gecko perlu mandi? Nah ini kadang suka lucu nih pertanyaan, ada yang suka nanyain, gecko apa gue berenangin aja ya, apa gue masukin ke dalam baskom. Terus kadang suka ada video-video yang menurut gue agak lucu aja gitu, dimasukin ke dalam baskom terus wah tuh buktinya gecko bisa berenang gitu. Waduh, itu menurut gue sih agak konyol ya, karena gecko ini adalah hewan yang berasal dari goa-goa gitu, habitat asli di goa-goa, di bebatuan. Terus dia juga bahkan jarang banget ketemu sumber air yang banyak banget gitu. Jadi jarang banget ketemu sungai, jarang banget ketemu danau dan lain-lain di tempat aslinya. Dia tuh bahkan minum cuman dari embun pagi doang, embun dan tetesan-tetesan hujan gitu. Jadi jarang banget dia bisa ketemu air langsung, punya akses buat air yang segitu melimpahnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita mikir gecko perlu mandi nggak sih gitu, utamanya itu gecko nggak suka air dan dia justru cenderung menjauh dari air. Nah bahkan contoh nih misalnya ya kalau misalnya teman-teman udah punya gecko ya pasti tahu lah kulit gecko tuh kayak karet. Kalau misalnya ketetesan air dia langsung ke bawah gitu, langsung cenderung jatuh. Jadi emang kulitnya sendiri aja emang nggak bisa nyerap air gitu. Jadi ngapain juga dimandiin. Nah ada satu kasus mungkin benar-benar leopard gecko itu perlu mandi kalau misalnya dia lagi habis dari kiriman gitu. Habis dari kiriman biasanya kan di dalamnya itu dikasih tisu. Terus tisunya itu biasanya banyak kotoran. Nah akhirnya nempel-nempel ke badan gecko. Dan akhirnya gecko jadi bau, jadi kotor banget. Nah kalau kayak gitu bisa aja direndam sebentar, disemprot air atau dielap. Yang penting sampai bersih di bagian yang kotornya aja gitu. Jadi nggak perlu yang harus mandi rutin gitu. Mungkin kayak kucing, kayak anjing gitu, nggak perlu kayak gitu. Karena gecko ini akan bersih dengan sendirinya karena emang sifat kulitnya itu emang udah bersih aja gitu. Dan kalau misalnya kita lihat apalagi misalnya pakai dolomit kayak gini, kalau di Repja kan pakai dolomit. Jadi kalau ada kotoran tuh langsung kering, langsung tinggal disendok, dibuang yang kotornya aja. Dan geckonya ini bakal bersih dengan sendirinya. Terus gecko juga bisa ganti kulit. Jadi ada pergantian kulit secara berkala. Kalau misalnya dia lagi tumbuh besar, itu bakal ganti kulit dan ya udah otomatis kan kulit lamanya dimakan terus hilang, kulit barunya bakal bersih lagi gitu.
Nah, yang pertanyaan ketiga, apakah leopard gecko berbahaya? Nah, ini tergantung nih sebenarnya berbahaya kenapa. Kalau misalnya hewan domestikasi itu biasanya udah nggak berbahaya. Tingkat agresivitasnya itu biasanya udah rendah. Oh ya, dan leopard gecko sendiri itu cenderung sifatnya friendly ke manusia gitu. Ke orang tuh cenderung sifatnya nggak mau menyakiti lah, nggak ada kecenderungan buat menyakiti. Nah, kalau misalnya berarti aman dong buat anak-anak, ya aman banget gitu. Bahkan ini hewan reptil yang paling aman buat dipelihara anak-anak. Kalau misalnya penularan penyakit gimana? Kalau penularan penyakit, satu-satunya kemungkinan yang bisa tertular adalah melalui bakteri Salmonella. Salmonella itu ada di kotoran gecko gitu. Jadi Salmonella ini ada di dalam perut gecko biasanya, dan dia tuh mencerna makanan gecko juga dan keluar biasanya lewat kotoran. Nah, saat kita megang kotoran gecko dan kita nggak cuci tangan, terus kita makan atau nyentuh mulut atau nyentuh mata atau apa yang bisa masuk ke dalam tubuh, itu biasanya kita bakal terinfeksi, akhirnya jadi mungkin diare, ada sakit pencernaan dan lain-lain. Itu buat kitanya. Tapi selama kita abis megang gecko nih, kayak tadi nih gue abis megang gecko, abis ya handle begini, kalau abis ini cuci tangan dan nggak makan, nggak nyentuh sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulut, itu cenderungnya aman-aman aja. Dan bahkan bakteri Salmonella bukan cuma ada di gecko, tapi ada di semua hewan kayak ayam, sapi dan lain-lain. Itu semuanya sebenarnya punya bakteri Salmonella di dalam pencernaannya. Cuman kenapa kita jarang tertular? Itu karena kita setiap mau makan kan pasti cuci tangan dulu, terus kita juga mandi rutin dan lain-lain. Jadi menurut gue sih penularan penyakit gecko ke manusia itu jarang banget kalau emang kita orangnya emang bersih gitu. Bahkan sejak pandemi kan kita juga kebiasaan pakai hand sanitizer, pakai disinfektan di lingkungan rumah kita gitu. Jadi ya jarang banget sih ada penularan yang berbahaya ke manusia gitu. Satu-satunya bahaya nih mungkin yang pelihara gecko itu bahaya buat ketagihan beli lagi gitu, dan akan berdampak pada ya mungkin bisa diomelin pasangan ya, kayak gitu-gitulah. Pokoknya nggak akan ada sesuatu yang berbahaya banget buat pelihara gecko, karena gecko ini cenderung aman banget buat dipelihara oleh pemula. Yang keempat, apakah gecko butuh lampu nih? Kalau misalnya teman-teman lihat nih, sebentar gua naikin dulu. Kalau di Repjak itu atas kandang ini nih, itu kita pasangin asbes yang bening, yang transparan, yang bisa masuk ke cahaya langsung. Ini apa sih tujuannya? Ini tujuannya bukan karena gecko itu butuh lampu, butuh pencahayaan khusus atau butuh cahaya matahari gitu, enggak. Tapi karena ada cahaya begini tuh cuman buat cahaya alami aja daripada boros lampu. Jadi Repjak pakai dilosin begini, ada asbes bening gitu. Jadi buat cahaya alami di dalam lingkungan kandang secara keseluruhan, dan ini fungsinya sebenarnya lebih ke buat manusianya karena biar kita nggak gelap aja di sini gitu. Tapi buat geckonya sebenarnya nggak ada perlu yang khusus banget lampu atau apa gitu, karena hewan ini adalah hewan crepuscular yang aktif di sore hari. Dia bahkan cenderung menghindari cahaya matahari gitu. Jadi nggak usah ada lampu juga nggak masalah. Satu-satunya kondisi dimana kita butuh lampu buat gecko itu kalau misalnya kita pelihara gecko di kondisi yang lingkungannya dingin terus, atau kita di tempat AC gitu. Itu pun lampunya juga jangan lampu yang ada cahaya terang banget gitu. Mungkin bisa pakai infrared lamp atau apa ya istilahnya yang ungu itu yang buat malam hari. Terus bisa juga pakai ceramic heater yang kayak gitu-gitu aja, yang cuman butuh anget doang tapi nggak ada cahaya gitu. Karena mata gecko sebenarnya cenderung sensitif, apalagi yang albino kayak gini nih. Nah, kalau yang albino ada cahaya dia cenderung merem aja gitu. Jarang bener-bener kayak matanya melek kayak yang gecko non albino. Itu jadi ya
sebenarnya nggak butuh lampu. Dan ini lanjut ke pertanyaan yang kelima, apakah leopard gecko perlu dijemur? Nah, dijemur kalau lampu aja nggak perlu, dijemur ya nggak perlu banget gitu. Bahkan Repjak nggak pernah sama sekali ngejemur gecko yang secara rutin gitu. Kondisi gimana sih kalau misalnya kita harus jemur gecko? Nah, jemur gecko itu kalau misalnya saat badan gecko terlalu dingin, mungkin kadang kita bawa misalnya gecko itu di dalam mobil, terus kena AC terus-terusan, akhirnya badan gecko tuh dingin banget dan sampai geckonya cenderung kaku gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu bisa dijemur sebentar doang buat anget-angetin badannya dia doang, tapi nggak boleh nyampe lebih dari 3 menit karena gecko ini adalah hewan yang berdarah dingin. Jadi suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan sekitar. Kalau misalnya dia tiba-tiba panas banget, metabolisme itu jadi cepet banget, jantungnya lebih cepet memompa darah. Pokoknya berakibat fatal buat organ-organ di dalamnya, dan seringnya kalau misalnya terlalu lama dijemur, ujung-ujungnya geckonya pasti mati. Nggak usah lama lah, misalnya 10 menit 15 menitan biasanya udah lemes tuh geckonya gitu. Jadi perlu diperhatiin banget, jangan sampai kita biar sehat deh kita jemur, sesekali kita bawa keluar gitu, ajak jalan-jalan atau apa gitu. Wah, itu jangan dilakuin deh, mendingan tetap di dalam kandangnya aja. Kalau emang bener-bener dingin banget, baru sesekali boleh dikeluarin, dijemur dikit doang, nggak nyampe 3 menit terus langsung masukin lagi gitu. Karena perlu diingat kalau gecko ini bukan kayak manusia yang misalnya kita berjemur bagus buat vitamin D gitu, atau kita berjemur buat apa gitu, menggelapkan kulit dan lain-lain. Nggak kayak gitu, karena gecko adalah hewan yang aktif, hewan yang aktif di sore hari, dia cenderung menghindari panas matahari, dan bahkan matanya itu sensitif sama cahaya. Jadi kalau kita jemur justru kita menyakiti dia gitu. Jadi jangan sampai ya tindakan yang menurut kita baik, ujung-ujung malah menyakiti hewan ini. Nah, mungkin juga ada beberapa rekomendasi dari dokter hewan, ada kondisi-kondisi di mana gecko perlu dijemur. Itu pastinya kalian kalau misalnya mau jemur atau mau habis konsultasi, misalnya geckonya sakit atau sakit apalah, entah sakit apa, setelah konsultasi dari dokter hewan terus disaranin buat dijemur, dilakukan penjemuran rutin, itu silahkan dilakuin karena pastinya dokter hewan tahu sesuatu yang lebih baik buat gecko dalam kondisi tertentu. Sebenarnya masih ada lagi nih pertanyaan ke-6 sampai pertanyaan ke-10 yang kalau misalnya di video ini gue cek durasi aja udah panjang banget tuh, udah lebih dari 15 menitan gitu. Jadi mungkin kita bikin part 2 yang bakal ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang ditanyain orang umumnya di Google. Jadi sampai ketemu di part 2 dari video ini. Dan kalau misalnya kalian suka, menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak lagi yang tahu tentang leopard gecko. Jangan lupa juga subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye bye. Oh.